tragedi Windows Dressing dan akhir dari kejayaan perusahaan Enron. Nah, dalam video kali ini saya akan menceritakan salah satu perusahaan yang sangat bagus dari sisi penampilan laporan keuangan, tetapi pada akhirnya dia tiba-tiba menyatakan dirinya bangkrut. Jadi secara logis perusahaan ini sangat bagus dan melaporkan laporan keuangan yang sangat cantik sehingga membuat para investor sangat tertarik. Tetapi kenapa dia bisa bangkrut secara tiba-tiba? Oke, inilah yang selanjutnya saya sebutkan sebagai skandal Enron. Sebelumnya saya akan menceritakan bagaimana perusahaan Enron ini berkembang pada tahun 1985. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang didirikan pada tahun 1985 oleh Kenneth Slay, yang awalnya beroperasi sebagai perusahaan pengangkutan gas alam dan listrik di Houston, Texas. Enron kemudian berkembang pesat menjadi perusahaan energi dan gas terbesar di dunia pada tahun 2000. Pada awalnya, Enron dianggap sebagai perusahaan yang sangat inovatif dan sukses, dan memperkenalkan model bisnis baru yang disebut dengan gas to paper atau gas to cash. Model bisnis ini melibatkan membeli gas alam dari produsen dan menjualnya kepada konsumen sambil mencatat nilai kontrak sebagai pendapatan. Enron juga memanfaatkan teknologi internet untuk mengembangkan bisnisnya dengan meluncurkan Enron Online, sebuah platform perdagangan online untuk energi. Pada tahun 2000, Enron pernah menjadi perusahaan energi terbesar di dunia dengan pendapatan sebesar 101 miliar US dollar dan juga masuk dalam daftar Fortune 500, daftar perusahaan terbesar di Amerika Serikat selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 1996 hingga tahun 2001. Selain itu, Enron juga menjadi salah satu perusahaan yang memperkenalkan pasar derivatif energi yang memungkinkan pelanggan untuk mengunci harta energi di masa depan. Hal ini membantu para pelanggan Enron sendiri untuk mengurangi risiko fluktuasi harga energi. Namun, pada tahun 2001, Enron dilanda skandal akuntansi yang sangat besar. Rupanya, Enron telah melakukan praktik akuntansi yang salah dan menutupi kerugian besar di neraca keuangannya, membuat keuangan perusahaan yang terlihat tampak baik-baik saja, tetapi sebenarnya Enron sedang mengalami kerugian. Nah, kemudian praktik kecurangan ini dalam akuntansi dikenal dengan sebutan Windows Dressing, di mana bertujuan untuk meningkatkan penampilan keuangan perusahaan agar terlihat lebih baik di hadapan investor dan kreditur. Praktik ini dilakukan dengan cara memindahkan aset yang buruk atau berisiko tinggi dari laporan keuangan perusahaan untuk menyembunyikan kerugian atau kegagalan investasi. Contoh Windows Dressing yang dilakukan oleh Enron adalah memindahkan aset berisiko tinggi seperti ratusan dolar utang dan aset non-liquid ke perusahaan cadangan yang dimiliki oleh pegawai senior Enron bernama LGM. Dengan memindahkan aset ini, Enron dapat menyembunyikan utang besar dari para investor dan membuat keuangan perusahaan terlihat lebih baik. Selain itu, Enron juga melakukan praktik Windows Dressing dengan melakukan transaksi fiktif dan memperdaya auditornya, yaitu Arthur Andersen, yang memberikan laporan audit palsu yang membenarkan praktik akuntansi yang salah dan menutupi kerugian besar perusahaan. Praktik Windows Dressing dan kebobrokan akuntansi ini menjadi penyebab utama kebangkrutan Enron dan memunculkan kekhawatiran besar tentang integritas perusahaan besar dan sistem penguasaan bisnis pada saat itu. Lalu pada bulan Desember 2001, Enron mengajukan permohonan kebangkrutan yang menyebabkan lebih dari 20.000 karyawan kehilangan pekerjaan mereka dan menyebabkan kerugian besar bagi para investor dan kreditur. Skandal Enron ini menjadi salah satu skandal bisnis terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan menjadi simbol kegagalan etika bisnis dan tanggung jawab perusahaan. Setelah itu, pengawasan bisnis dan akuntansi diperketat untuk mencegah terulangnya skandal serupa di masa depan. Inilah kisah dari skandal Enron yang sempat booming di tahun 2000-an. Dan mungkin bagi teman-teman yang sering belajar akuntansi, pasti akan sering mendengar cerita tentang Enron ini. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam bisnis sendiri tetap dibutuhkan integritas dan etika bisnis sehingga tidak merugikan para investor dan juga konsumen tentunya.